Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'ahidna ila Ibrahim wal Ismail an tahhara baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina wa ruqa'is sujud. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena zat Allah Subhanahu wa taala, karena sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengizinkan dengan iradah dan qudrahnya kita masih mendapatkan nikmat karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, bahkan nikmat hidup Allah berikan kepada kita. Hidup dalam beragama Islam, hidup dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wajib kita syukuri, wajib kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membanyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang berhak, yang paling berhak untuk dipuji dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan kurnia yang Allah berikan kepada kita. Dengan kita memuji dan mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tentu sangat berharap Allah tambah nikmatnya, Allah turunkan rahmatnya kepada kita dunia dan akhirat. Tapi sebaliknya, jika kita jauh dari mengingat Allah, memuji Allah, maka tidak mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu kita yang paling kita takut adalah Allah tambah azabnya, Allah murka kepada kita. Kenapa? Karena segala yang ada dalam diri kita, dalam kehidupan kita, semua yang ada di muka bumi ini, dalam kehidupan dunia ini, adalah Allah yang menciptakan, Allah yang mengadakan, Allah yang memberikan. Oleh sebab itu, ringankan lidah kita, tingkatkan ketakwaan kita, bentuk kita mensyukuri akan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian salat dan salam kita mohonkan untuk senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita yang manusia yang paling mulia, kasih Allah Subhanahu wa ta'ala, Habibullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Panti PSBN, jajaran pegawai struktural, instruktur, kemudian yang sangat kita banggakan dan Ustadz doakan para klien, anak-anak kami, adik-adik kami, semoga Allah menjadikan kalian hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara iktikaf, membahas tentang iktikaf, ini menjadi rutinitas kita dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terlebih ketika datangnya bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena ada keutamaan
karena ada bagian ritual ibadah yang telah diperintahkan Allah, yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang mesti kita semangati, kita cintai dan kita amalkan, yaitu beriktikaf di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita mesti memahami dulu, kita mesti mengembalikan apa itu maksudnya iktikaf. Tentu ada ketentuan-ketentuannya. Sebelum kita masuk kepada bagaimana pelaksanaannya, mudahnya, bagaimana keutamaannya, terlebih kepada adik-adik kami, anak-anak kami, klien dari panti kita ini, tentu mesti kita perbaiki, karena mereka adalah anak-anak kita, generasi yang ke depan mesti dia menjadi hamba-hamba Allah, jadi manusia yang soleh dan solehah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iktikaf mungkin kita lihat dari aturan fikih pengertian di beberapa literatur kita. Yang paling mudah ada asal katanya al-iktikaf, yaitu kita menahan atau berdiam pada sesuatu. Ya, kita berdiam, menahan diri, menahan pada sesuatu. Nah, bagaimana pengertian syar'inya? Ya, pemahaman yang paling mudah diantaranya adalah seorang muslim berdiam pada suatu masjid dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tegas, dia mesti muslim berdiam di masjid. Untuk apa berdiamnya? Ada untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari pengertian maksud dari iktikaf di atas al-iktikaf, tentu kita memahami adanya persyaratan, adanya proses amaliyah yang kita kerjakan, dan adanya tujuan kenapa kita melaksanakan iktikaf itu. Tentu definisi pengertiannya sangat jelas bagi kita. Apa itu iktikaf? Jadi tidak asal diam saja kita di masjid. Tidak mesti kita orang muslim diam di masjid, banyak tujuannya. Bisa orang itu berteduh, atau mencari tempat tinggal sementara, atau yang butuh yang lain. Tetapi berdiam di sini ada secara khusus, dia berniat masuk ke rumah Allah, ke masjid-masjid Allah, kemudian melaksanakan ibadah. Bentuknya banyak, ya. Contohnya mungkin memperbanyak sholat sunat, ya. Mengikut sholat berjamaah, tentu itu adalah awal yang paling pokok adalah melaksanakan sholat berjamaah di masjid-masjid Allah, ya, di rumah masjid-masjid atau mushola. Kemudian dia melaksanakan ibadah yang lainnya. Tentu dia berdiam lama di dalam masjid itu. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iktikaf tentu ada syarat-syaratnya. Ini yang paling penting ini, ya. Kalau syaratnya terpenuhi, tentu itu disebut dengan iktikaf. Yang pertama, di antara syarat yang pertama adalah mesti dia ialah seorang Islam atau seorang muslim, muslim yang mumayyiz dan berakal, ya, mumayyiz dan berakal. Selanjutnya juga baligh, ya. Kenapa ini menjadi persyaratan? Tentu beban ibadah dalam agama Islam tidak diberikan selain kepada umat Islam. Tentu umat yang lain tidak boleh disebut dengan iktikaf dia beribadah, karena dia bukan seorang muslim, bukan penganut Islam. Tentu kedua, mumayyiz, ya. Kenapa mumayyiz? Berarti dia telah mengenal hal-hal yang diperintahkan agama. Mungkin usianya belum balik, 9-10 tahun mungkin, ya, tapi dia tahu ini adalah kewajiban, ini adalah perintah Allah, ya. Tahu dia membaca Quran itu adalah perintah amal soleh. Jika tahu dia hal-hal yang diharamkan Allah, mencuri, mabuk itu berdosa, mengganggu, berkelahi, mencuri itu dosa. Nah, dia telah berhak. Kemudian tentu dia mampu untuk membedakan itu. Kemudian iktikaf dilaksanakan tentu di masjid. Dalam riwayat juga, ya, termasuknya firman Allah yang dibacakan di awal,
dan dinukilkan dari hadis Nabi melaksanakan itikaf itu dan para sahabat adalah di masjid, ya. Ini firman Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan di awal tadi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran bahwasanya itikaf ini adalah amalan para nabi dan para rasul, dari dilanjutkan oleh Rasulullah SAW, oleh para sahabat dan orang soleh dan sampai ke kita. Surat Al-Baqarah ayat 125, bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, antahara baitiya, bersihkanlah rumahku, maksudnya apa? Adalah Ka'bah, Masjidil Haram, ya sekarang lebih luas lagi, ya di dalamnya ada Ka'bah. Untuk siapa? Lit-ta'ifina wal-'akifina wa ruka'is sujud, untuk orang-orang yang tawaf, ya orang yang mengelilingi Ka'bah saat dia haji atau umrah, ya. Kemudian orang yang wal-akifina, orang yang berdiam di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk orang-orang yang rukuk dan yang sujud. Ya, mungkin orang yang beribadah bisa sholat atau bentuk ibadah yang lainnya lebih umum, ya, khususnya untuk yang sholat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masjidnya bagaimana yang menjadi persyaratan? Tentu masjid atau musola kita mungkin di daerah kita, atau surau-surau yang di sana melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu, ya. Sholat berjamaah 5 waktu ini sangat penting bagi orang yang iktikaf. Karena apa? Karena orang beritikaf dia berdiam di dalam masjid untuk beribadah. Kalau tidak ada pelaksanaan sholat 5 waktu di masjid yang lain, tentu dia akan keluar dari tempat iktikaf untuk menuju dan mencari masjid yang lain. Tentu sangat mengganggu dari proses ibadahnya, proses dari iktikafnya sangat mengganggu. Kalau dia dari masjid ini iktikaf tidak ada sholat berjamaah di sana, dia sendiri, tapi dia pergi tempat lain. Nah, ini pentingnya masjid ini melaksanakan sholat berjamaah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan saat kita beriktikaf ini penting, ya. Ini penting sekali kita pahami. Apa saja? Tentu kita melihat bagaimana Rasulullah SAW, istri-istrinya, para keluarganya, ya, melaksanakan iktikaf. Ini digambarkan dalam hadis yang sahih, khususnya di dalam bulan puasa, ya 10 akhir, ya 10 gambaran 10 akhir dari Ramadan. Dalam hadis yang muttafaqun alaih dari istri Nabi Aisyah, karena Rasulullah SAW iza dakhala al-ashra ay asra akhiratu min Ramadan syadda mizarahu wa ahya laylahu wa aiqaza ahlahu. Ini gambarannya dulu. Kita lihat sumber hukumnya, dalilnya. Jika memasuki bulan Ramadan, di tanggal 10 terakhir bulan Ramadan, baginda Rasulullah SAW itu bersungguh-sungguh bersedia. Kemudian dia menghidupkan malam-malamnya, ya qiyamul lailnya itu. Kemudian dia membangunkan keluarganya untuk apa? Untuk bersama-sama beribadah atau menghidupkan qiyamul lail atau malam itu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuknya? Apa yang dilaksanakan? Para ulama telah menjelaskan ketika kita beriktikaf, yang telah dicontohkan Rasulullah SAW, di antara Rasulullah SAW ketika dia mau beriktikaf, dia awal dengan sholat sunat, ya, atau sholat berjamaah. Kalau kita di masjid, kemudian selesai kita melaksanakan ibadah, rakaat ibadah sholat sunat, kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala,
memperbanyak zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya seperti apa? Mungkin kita bisa memperbanyak zikir-zikirullah dengan memperbanyak kalimat-kalimat thayyibah. Baca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, la haula wala quwata illa billah. Zikir-zikir yang telah dicontohkan di dalam Al-Quran, yang telah dicontohkan oleh sunnah Rasulullah SAW. Kalimat-kalimat tebal istighfar kita, astaghfirullahalazim, ingat dosa kita, bertobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, la haula wala quwata illa billah, atau zikir dan doa yang ada di Quran seperti dilaksanakan oleh Nabi Yunus di surah Al-Anbiya. Bagaimana ini bentuk juga kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Atau bentuk zikir yang lain kita dilaksanakan dalam memperbanyak membaca Al-Quran, ya. Bisa dengan melalui mushaf kita, mushaf braille kita, bisa dengan bacaan mushaf Quran kita, atau dengan hafalan-hafalan kita, mengulang-ulang hafalan kita, mengulang-ulang terus hafalan kita, atau surat-surat tertentu dalam Quran kita perbanyak terus, kita menjadikan zikir-zikir yang berulang-ulang. Ini adalah bentuk ibadah, bentuk amaliyah yang kita laksanakan saat kita beriktikaf. Termasuk kita merenungkan diri kita, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbaik untuk dunia dan akhirat kita. Tentu doa yang paling utama saat kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita memperoleh ridha Allah, kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan kita mohon kepada Allah juga agar kita dijauhkan dari azab dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Banyak contoh doa termasuk dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 201, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini bisa kita perbanyak. Termasuk doa-doa yang lain yang mungkin adik kami, ya, memperbanyak doa. Maka doa dari Nabi dan ada dalam Quran adalah keutamaan yang paling mulia. Terus apalagi bisa kita laksanakan saat kita i'tikaf? Tentu bisa memperbanyak sholat sunnah kita, ya. Sholat sunnah bisa kita perbanyak. Yang kita butuhkan sholat sunat apa? Mungkin sholat sunat mutlaknya saat malam itu, kemudian juga sholat sunat yang lain, sholat sunat tasbih mungkin, atau sunat yang sangat kita anjurkan, ya, dianjurkan kalau sholatnya malam, kalau atas waktu tahajud, waktu itu kita melaksanakan sholat tahajud. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilihat dari waktu, masa pelaksanaan iktikaf itu berapa lama. Tentu kalau kita melihat keterangan, batasannya itu tidak ada, tapi ada keutamaan. Sebentar kita bisa iktikaf, setelah kita sholat isya, mungkin malamnya kita berdiam sementara dulu untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berniat kita beriktikaf. Ini penting niat ini dasarnya, ya. Kita berdiam untuk apa? Untuk beriktikaf. Ya, tentu tenang kita di masjid, kita melaksanakan ibadah penyembahan kita, mendekatkan diri kita pada Allah dengan berbanyak zikir atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa sejam, setengah jam. Tetapi dan keterangan dari ulama-ulama minimal, ya, keutamaan kita bisa sebaiknya mungkin mampu kita beriktikaf satu malam atau satu hari, itu adalah batas yang baik. Tidak ada ukuran, tetapi kalau kita mampu sebentar, ya laksanakan. Karena batasan untuk iktikaf dilihat waktunya di Ramadan ini adalah keutamaannya, tetapi iktikaf kita bisa laksanakan juga di luar bulan Ramadan. Dengan kita berniat iktikaf, kita bisa melaksanakan di mana ada masjid, kita berniat beriktikaf, kita laksanakan beriktikaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beri kesempatan, kita ambil waktunya, ya, sebentar. Nah, lebih baik memang jika kita mampu, apalagi kita ada nazar, hukum dari
Iktikaf yang awal adalah sunnah, dengan ada nazar maka jadi wajib bagi kita untuk kita menunaikannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting kiranya kita juga mengetahui hal-hal yang akan membatalkan, yang akan merusak, hal-hal yang seringkali kita laksanakan saat kita iktikaf, tetapi ini bisa merusak iktikaf kita, ya. Tapi sebelumnya kita pahami apa-apa saja yang membatalkan, ya. Di antara perkara yang membatalkan iktikaf kita adalah kita berhadas besar. Ya, mungkin bagi orang suami istri melakukan hubungan suami istri, tapi tidak mungkin ini masjid, tapi ini adalah hal-hal yang akan membatalkan, penyebab datangnya hadas besar. Bagi perempuan yang sedang iktikaf datang haid, ya, atau hal-hal yang menyebabkan yang lainnya datangnya hadas besar. Atau bagi laki-laki yang tidur istirahat di masjid, kemudian dia mimpi, ya, mimpi berjima, suami istri keluar maninya, atau melakukan hal-hal yang lain menyebabkan keluarnya mani, ya, yang menyebabkan dia berhadas besar, ini membatalkan iktikaf. Kemudian apalagi keluar dari masjid, ya, dengan hal-hal yang tidak menjadi keperluan utama. Ya, maksudnya apa? Dia mungkin ke pasar berbelanja, atau dalam waktu yang sangat lama keluar dari masjid, ya, pergi hal-hal yang tidak perlu. Mungkin kalau sekedar dia mengulang wudhu batal, mencari makanan kemudian kembali lagi, itu dia akan membatalkan selagi dia berniat untuk bertikaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi sering merusak ini kebiasaan berbicara ngobrol saat iktikaf. Tidak aja berbicara hal-hal yang tidak penting, tetapi berbicara ngobrol-ngobrol kita mengganggu peserta yang lain jika banyak jamaahnya. Ya, kita juga mesti beribadah, menghargai jamaah yang sedang beribadah. Bahkan kalau kita ada jamaah yang lain yang sedang sholat, ya, kemudian kita membaca Quran keras suara kita, mengganggu ini pun tidaklah boleh sebenarnya, karena ibadah jangan sampai mengganggu yang lain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini poin-poin yang sangat kita mesti pahami, bagaimana iktikaf yang kita laksanakan bisa bernilai amal soleh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iktikaf adalah amal ibadah yang sangat dicintai Rasulullah SAW, diamalkan Rasulullah SAW. Disampaikan oleh istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, kana ya'takiful ashra awakhira min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla. Summa takafa azwajuhum summa takafa azwajuhu min ba'dihi. Bagaimana Rasulullah SAW melaksanakan iktikaf hingga Allah mewafatkannya, melaksanakan iktikaf di 10 akhir bulan Ramadan hingga Allah mewafatkannya, hatta tawafahullahu azza wa jalla, hingga Allah mewafatkannya di Ramadan terakhir. Rasulullah tetap melaksanakan iktikaf, ya. Kemudian ini dilanjutkan oleh keluarganya, oleh istri-istrinya, ibadah ini setiap Ramadan, khususnya di 10 akhir Ramadan. Ini menggambarkan ibadah iktikaf ini adalah ibadah yang sangat mulia, yang sangat bernilai, ibadah yang di sisi Allah sangat tinggi nilainya. Mari kita ambil kesempatan, kita tekadkan, kita luruskan niat kita, waktu kita untuk mengambil poin yang sangat penting ini, waktu yang sangat utama mulia ini di akhir Ramadan, di 10 akhir Ramadan. Setidaknya setelah tanggal 27 nanti kita bersungguh-sungguh untuk menyiapkan waktu kita untuk beribadah di masjid-masjid yang dekat tinggal kita. Nah, ini menjadi niat kita bersama, ini menjadi tekad kita bersama. Tentu agar nilai iktikaf kita bernilai ibadah, bernilai amal soleh, tentu kita mesti menyesuaikan, mesti berpedoman kepada pelaksanaan
yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya adik-adik kami, anak-anak para klien, bersungguh-sungguhlah dalam beribadah. Luruskan niat kita saat beribadah. Tuntutlah ilmu bagaimana ibadah yang benar sesuai Quran dan As-Sunnah, agar ibadah kita itu diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ibadah, sholat kita, membaca Quran kita, puasa kita, itikaf kita, semua ibadah kita telah ada dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Silakan belajar terus kita, menambah ilmu kita, apalagi selama di panti. Manfaatkan kesempatan ini untuk belajar, untuk kita menambah ilmu pemahaman kita. Agar apa? Agar kita menjadi orang yang berguna dunia dan akhirat. Agar kita menjadi orang yang saleh dan salihah. Kita mesti mempersiapkan diri kita, ya. Kita mesti menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semangat terus belajar, ya. Patuhi semua aturan yang ada di dalam panti. Kalau ketika belajar Al-Quran, terus tekunkan belajarnya, fasihkan baca Al-Qurannya, tingkatkan hafalannya, jaga sholat 5 waktunya, apalagi berjamaah di lingkungan panti, ya. Yang paling prinsip adalah saat ini kita sedang ada wabah, tentu aturan-aturan, ya, social distancing, physical distancing itu mesti kita tegakkan, ya. Nah, anak kami, tentu adik-adik kami semua, kami mendoakan, Ustaz mendoakan agar kita semua Allah jauhkan dari perkara-perkara musibah yang sekarang sedang mengelilingi kita, dan Allah segera selesaikan musibah corona ini, dan kita bisa mampu melaksanakan ibadah seperti mana biasa yang kita laksanakan dengan tenang, tidak khawatir lagi. Banyak maaf, ini menjadi akhir dari tausiah kita. Ustaz pun siap jika nanti setelah video ini ingin bertanya, membuka diri, ya, membuka kesempatan bagi adik-adik kami untuk kita berdiskusi tentang materi ini atau hal-hal yang lain. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, kesalahan datang dari diri kami. Kami mohon maaf atas kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.